Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar pemecahan masalah dengan pemrograman program penjadwalan dokter otomatis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari Fahri, boleh silakan. Saya Fahad Rashid Irawan, NIM 132230444. Perkenalkan, aku Abu Zar Al-Ghifari, NIM 132230353. Perkenalkan, Perkenalkan, aku Ahmad Raffi Pradana, 132236062. perkenalkan, aku Yayat Nur Hidayat 132237071. Oke, lanjut. Oke, pertama kita akan masuk ke latar belakang permasalahan. Pada sebuah rumah sakit, terdapat permasalahan mengenai sistem penjadwalan dokter selama 30 hari dengan tiap harinya terdapat 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Tiap dokter memiliki preferensi shiftnya masing-masing dan maksimum shiftnya per minggu. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang dapat menjadwalkan dokter sesuai dengan preferensinya masing-masing, tanpa adanya pelanggaran. Selanjutnya itu dekomposisi masalah. Eh, Pada program kali ini akan dipecah menjadi 3 fitur besar gitu, yaitu fitur pertama mengenai pengelolaan data dokter yang dapat dirincikan sebagai berikut, yaitu menerima dan membaca data dari file eksternal dengan format CSV, menambah data dokter, menghapus data dokter, dan menampilkan data dokter. Untuk fitur kedua, yaitu penentuan jadwal secara otomatis. Dengan rincian, dapat mengatur jadwal secara otomatis dengan suatu algoritma dan menghitung pelanggaran dengan rincian alokasi jadwal dengan dokter yang melebihi shift per minggu, tidak sesuai preferensi, atau shift tidak terisi kuota dokter minimal. Untuk fitur ketiga, yaitu menampilkan informasi jadwal. Fitur ini memiliki rincian, yaitu pertama menampilkan informasi jadwal harian, mingguan, dan bulanan, menampilkan informasi jumlah shift dokter, menampilkan informasi jumlah pelanggaran, dan menyimpan jadwal ke file CSV. Selanjutnya adalah logika rancangan dan analisis dari program kami. Inti dari program adalah menyusul jadwal dokter dengan sebisa mungkin tidak melanggar maksif mingguan dan menghormati preferensi pribadi dokter. Untuk itu, program akan menggunakan sistem priority queue, di mana dokter akan diurutkan berdasarkan berbagai kriteria untuk menentukan mana yang lebih diutamakan untuk diplot terlebih dahulu pada jadwal. Dengan hal ini, akan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Lalu setelah daftar dokter diurutkan dalam priority queue, data akan diassign ke tiap shift hingga seluruh shift telah terisi dokter. Namun, selain dokter, shift-shift tersebut juga akan dibentuk dengan priority queue-nya, sehingga shift akan diurutkan berdasarkan prioritas yang akan diisi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa program berjalan dengan baik. Program bisa menerima file CSV yang berisi data, lalu membaca, lalu menyimpan data dokter dalam Scrum. Hasil data dokter dapat dilihat di menu manajemen dokter. Kemudian untuk flowchart program secara garis besarnya, program akan dimulai dengan inisialisasi struktur database yaitu hospital DB, kemudian file-file CSV seperti dokter CSV dan daily schedule CSV akan di-load ke dalam program, lalu program akan membuat jadwal untuk 30 hari ke depan. Nah, di sini data dokter tadi akan dialokasikan ke jadwal yang sudah dibuat, lalu akan ditampilkan display main menu. Di sini pengguna bisa input pilihan menu, dan jika pilihan menunya satu, maka akan mengakses menu untuk menambahkan, mengupdate, dan menghapus data dokter. Kemudian untuk pilihan kedua yaitu display jadwal dan mengupdate kebutuhan dokter per shiftnya. Dan yang ketiga adalah untuk display data pelanggaran. Nah, untuk tiap perubahan data yang dilakukan, program akan secara otomatis mengupdate jadwal sehingga akan mengenerate jadwal shift baru setiap ada perubahan. Kemudian jika pilihannya 0, maka akan semua data-data yang tadi sudah diubah akan disimpan kembali ke file-file CSV awal dan program akan selesai.
Lalu untuk algoritmanya terdapat dua bagian penting, yaitu schedule manager dan violation detector. Yang pertama, schedule manager itu mengalokasikan dokter ke shift yang tersedia. Pada algoritma schedule manager terdapat 4 fase dan inisialisasi. Inisialisasi untuk melihat apakah database-nya valid atau tidak. Lalu fase pertama yaitu membuat priority queue shift. Lalu kedua membuat priority queue dokter. Priority queue ini kita buat khusus dan modifikasi, bukan priority queue biasa, tapi untuk optimalisasi program schedule manager ini. Nah, priority queue ini akan digunakan dalam assignment dokter ke shift-nya secara optimal. Setelah proses assignment dengan priority queue tersebut, maka akan dihitung violation untuk slot yang tidak terisi sama sekali. Nah, lanjut ke flowchart algoritma deteksi pelanggaran. Nah, algoritma deteksi pelanggaran atau violation detection system ini terdapat beberapa bagian, yaitu input, weekly limit check, availability check, slot fulfillment check, dan output. Nah, input itu kita akan memasukkan data yang tersedia ke dalam algoritma. Lalu untuk weekly limit check adalah mengecek apakah dokter yang dialokasikan itu melebihi maksimum dari shift per minggu. Lalu untuk availability check itu adalah mengecek apakah dokter tersebut sesuai dengan preferensi atau tidak. Lalu untuk slot fulfillment check itu adalah mengecek apakah di slot shift tersebut terisi sesuai dengan required dokter yang ada di database-nya. Jadi di sini kebutuhan dokternya itu bisa diubah selama programnya berlangsung, bisa diubah secara manual. Tidak semuanya seragam. Makanya harus ada slot fulfillment check ini. Lalu untuk terakhir yaitu output, yaitu mengembalikan data hasil deteksi pelanggaran itu. Terdapat data seperti statistik dan rincian pelanggaran. Mungkin itu saja untuk algoritmanya. Oke, mungkin